Welcome back to my channel. Hai, assalamualaikum teman-teman. Hadir kembali channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Sepertinya otak Mas Dani sedang bermasalah. Besok aku akan mengantarmu untuk cek ke dokter. Takutnya otak Mas Dani sedikit bergeser. Bukankah itu bahaya? Ejek Naura. Aku berdecak kesal. Wanita di depanku ini tidak pernah bisa diajak berbicara sedikit romantis. Padahal untuk bisa merangkai kata seperti itu, aku sendiri harus memutar otak karena memang bukan keahlianku. Aku bukanlah sosok lelaki yang pintar menggombal dengan kata-kata romantis. Jangankan pada Naura, dulu pada Hana pun jarang sekali melontarkan pujian. Hanya saja Hana tahu karakter dan watakku. Wanita itu tidak pernah sedikit pun mempermasalahkannya. Jika kamu tidak bisa bersikap romantis, bagiku tidak masalah. Kamu bisa membuktikannya dengan tindakan. Aku lebih suka dengan lelaki yang memberi bukti, bukan janji. Itulah jawaban yang pernah Hana berikan. Hanya saja kini ku sadar, tidak semua wanita sama seperti itu. Apalagi setelah banyak kesalahpahaman yang terjadi pada kami. Tentu mengeluarkan kata-kata romantis dan jurus gombalan menjadi poin utama yang harus dilakukan pada wanita yang masih berstatus sebagai istriku itu. Tidak mengapa otakku sedikit bergeser. Asalkan kamu tetap di dekatku, Nau. Naura menggeleng singkat. Sepertinya kamu memang sedang demam, Mas. Kalau begitu, Mas harus secepatnya pulang, biar kamu bisa minum obat. Aku tidak butuh obat, Nau. Karena yang kubutuhkan itu cuma kamu. Setiap kata yang terlontar bukan hanya gombalan semata, melainkan isi hati yang sekian lama terpendam. Rasa benci selama ini telah membutakan mata dan hatiku, bahkan menyiksa hati ini. Munafik, bila selama ini tidak ada rasa cinta dan rindu untuknya. Hanya saja kesalahpahaman yang terjadi telah membuatku selalu berusaha untuk melenyapkan rasa itu dari hati dan pikiranku. Kini, setelah mengetahui fakta sebenarnya, aku sangat menyesal. Sudah banyak menyia-nyiakan waktunya selama ini. Dendam dan benci sudah menutup mata hatiku, sehingga tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Sudah malam, ayo kita pulang. Naura beranjak berdiri, lalu berjalan menjauh meninggalkan. Buru-buru aku langsung ke kasir untuk membayar tagihan makan malam kami. Lalu dengan setengah berlari menyusul Naura yang sudah lebih dulu keluar dari restoran. Aku tersenyum. Kala menemukan Naura tengah bersandar di mobil seraya menengadahkan kepala. Sepertinya dia tengah menikmati keindahan langit yang dipenuhi kerlip bintang dan terangnya sang rembulan. Maafkan aku, Hana. Karena saat ini aku benar-benar mencintai wanita pilihanmu ini. Wanita yang dulu paling kubenci karena seringkali membuatmu khawatir. Kini aku tahu alasan khawatirmu itu. Dia memang wanita yang selalu berusaha tersenyum di tengah-tengah kekalutan hatinya. Dia wanita yang selalu menutupi kesedihannya, hanya karena tak ingin orang-orang tahu akan kelemahan dan luka di hatinya. Jahat sekali. Selama ini aku menganggapnya benalu dan perusak rumah tangga kita. Padahal jelas-jelas itu semua bukan keinginannya, melainkan karena terpaksa untuk membuatmu tersenyum. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sejenak? Bukankah sudah lama kamu tidak melakukannya? Aku yakin, jalan-jalan bisa membuat pikiranmu lebih rileks. Apalagi perginya dengan lelaki ganteng sepertiku. Ganteng dari mana sih, Mas? Perasaan wajahmu biasa saja. Justru semakin hari semakin kelihatan tua. Naura berpura-pura meneliti setiap sisi dari wajahku. Aku bisa lihat dia sedikit gugup saat mendekatkan wajahnya dengan wajahku. Apakah kamu yakin?
Tadinya aku ingin memberimu kesempatan untuk menunjukkan perhatian dan rasa cintamu padaku, sebelum ada wanita lain yang mendekati dan mengambil hatiku. Tidak masalah, bukankah itu lebih bagus? Dengan hadirnya wanita lain dalam hidup Mas Danis, maka aku bisa bebas dari pernikahan ini. Mendengar itu, entah mengapa ada rasa sesak yang memenuhi dada. Sekecewa itukah Naura pada pernikahan kami? Atau selama ini aku memang sudah sangat jahat padanya sehingga membuat hatinya dipenuhi luka dan trauma akan sebuah pernikahan? Aku mendorong tubuhnya ke mobil, menatap setiap inci wajahnya yang tampak lelah sekaligus ketakutan. Asal kamu tahu, aku tidak akan pernah melepaskanmu sampai kapanpun. Akan kupastikan suatu saat nanti cinta itu akan hadir di hatimu. Kali ini aku tidak sedang main-main. Aku ingin memperbaiki semua denganmu, memulai kisah kita dari awal tanpa paksaan dan desakan dari siapapun. Untuk beberapa lamanya kami saling bersitatap. Ternyata benar kata Hana, selama ini mataku sudah rabun. Tidak bisa melihat aura kecantikan yang Naura miliki. Rasa benciku sudah membutakan segalanya. Hanya karena aku tidak terima, dia hadir di tengah-tengah kebahagiaanku bersama Hana. Naura berdeham, aku ingin pulang. Wanita itu langsung mendorong pelan tubuhku. Beberapa detik lamanya aku tidak mengalihkan sedikit pun pandangan darinya. Naura memang memiliki daya tarik tersendiri. Pantas saja Marcel begitu tergila-gila padanya. Tidak, aku tidak boleh membiarkan lelaki itu dekat-dekat dengan Naura. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa membuat Naura jatuh hati padaku. Mas Danis, ayo pulang, aku sudah mengantuk. Aku mengerjap dan langsung membukakan pintu mobil untuknya. Tidak mau jalan-jalan? Naura tampak menggeleng, aku sudah tidak bisa menahan kantuk. Lagi pula besok aku ada janji dengan seseorang, jadi harus tidur cepat. Seseorang? Siapa? Jangan bilang kamu ada janji dengan si Marcel. Kepo. Mobil berhenti di pekarangan rumah. Tanpa berbicara sepatah kata pun, wanita itu langsung masuk ke rumah. Setelah memarkir mobil, aku langsung menyusul Naura. Masih penasaran dengan siapa dia membuat janji. Jika benar itu Marcel, maka jangan harap aku akan memberinya izin. Now, aku memutuskan untuk kembali ke ruang tamu saat tahu wanita itu tengah tertidur pulas di kamarnya. Aku merebahkan diri di sofa yang jauh dari kata empuk, lalu mencoba untuk memejamkan mata. Sial, kerasnya sofa tidak membuat mataku cepat terpejam. Justru yang ada seluruh tubuh terasa sakit dan pegal-pegal. Ditambah lagi banyak nyamuk yang menggigit, membuat mataku jauh dari kata ngantuk. Bagaimana bisa tidur nyenyak kalau banyak nyamuk seperti ini? Untung besok masuk siang. Kalau tidak, aku bisa terlambat bangun. Aku mencoba merebahkan tubuhku kembali, lalu menutupi seluruh tubuh dengan selimut. Anehnya, masih ada saja nyamuk yang berhasil menggigit. Padahal seluruh tubuh sudah tertutup selimut. Aku beranjak dari tidur, seraya mengusap gusar wajah. Jujur, aku lelah dan juga sangat mengantuk. Tetapi nyamuk-nyamuk nakal itu tidak menyerah untuk mengganggu dan menggigitku. Lebih baik aku pindah ke kamar saja, tidur satu ranjang dengan Naura. Bukankah dia masih berstatus sebagai istriku? Perihal marah atau tidak, itu urusan besok. Aku langsung membawa selimut dan bantal menuju kamar Naura. Wanita itu sudah tertidur pulas. Entah mengapa ada kegugupan tersendiri tidur di ranjang yang sama dengannya. Kamu sangat cantik, Naura. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, sampai kapanpun. Akan kubuat kamu jatuh cinta dan menjadi milikku selamanya.